pengadilan yang besar. Sistem di sana juga ada mahkamah agungnya untuk banding. Di sana ada banding, kalau di sini kasasi. Kalau di Malaysia sistemnya ada dua pengadilan di sana, satunya pengadilan syariah, satunya pengadilan umum. Jadi kalau untuk tidak ada penuntutan diadili di pengadilan umum. Artinya seperti di Indonesia. Ya, kalau perkara-perkara kecil tidak menggunakan juri. Kalau perkara-perkara besar ada beberapa penilai. Sedangkan di China ini pengadilan komunis, ya artinya dua ekor, satu artinya pegawai negeri. Nah, waktu bersidang dia pakai sistem pakai tentara. Jadi sehingga orang yang disidang itu mengalami ketakutan. Takut dulu sebelum yang dihadapi itu tentara, bukan pengadilan, tapi dia bisa memperlakukan satu putusan yang adil tersebut dan memberi kesempatan kepada pelaku tidak pidana pembunuhan. Begitu. Persamaannya sama saja, perbedaannya yang saya ungkapkan tadi. Baik, santai aja ya, Pak Yudi. Persamaannya seperti yang saya baca. Kalau saya boleh simpulkan dari apa yang saudara tulis, hakikatnya adalah dalam ketiga empat undang-undang ini, baik Indonesia, Singapura, Malaysia maupun Republik China itu, mereka juga mengatur sanksi pidana. Perbedaannya adalah kita lebih menonjolkan, lebih mengedepankan sanksi pidana. Sedangkan dari tiga sistem hukum, tujuan perbandingan yang saudara lakukan itu nampak bahwa justru pengembalian kerugian negara itu yang dikedepankan. Itu kan? Ya, perbedaan. Baik. Kalau gitu saya lanjutkan pertanyaan yang berikut, yang kedua. Dengan hasil perbandingan seperti itu. Tadi yang ditanya sistem hukum. Oh tidak, saya tidak tanya sistem hukum. Terlalu jauh kalau saya tanya sistem hukum. Saya hanya menanyakan tentang perbedaan terkait sanksi pidana dalam sistem hukum itu. Ya, saya tidak menanyakan soal sistem hukum secara keseluruhan, tidak. Saya tahu itu angka keterbatasan waktu kalau menjawab soal itu. Yang kedua sekarang, kalau temuan saudara seperti itu, baik menyangkut persoalan persamaan maupun perbedaannya, apa rekomendasi saudara dalam rangka untuk pembangunan hukum pidana kita, khususnya di bidang undang-undang kepabeanan? Jadi kita bicara mengenai jus constituendum, dan ini berangkat dari hasil temuan, dalam hal ini hasil dari perbandingan yang saudara lakukan. Adakah rekomendasi yang bisa saudara berikan? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Rekomendasi yang saya usulkan, apabila ada revisi dalam undang-undang kepabeanan atau undang-undang atas perubahan kepabeanan tersebut, prase kata sanksi pidana penjara paling singkat dan penjara paling lama dan pidana paling sedikit berapa tahun, pidana denda paling sedikit yang saat ini tercover di dalam pasal 102 dan 102A itu 50 juta dan denda paling banyak 5 miliar, itu dibalik. Jadi dipidana membayar pidana 2 kali kerugian negara dan paling banyak 4 kali kerugian negara, dan atau dipidana penjara paling singkat berapa tahun dan pidana penjara paling lama berapa tahun. Nanti alternatif. Jadi pemidanaan yang semula kumulatif di dalam undang-undang kepabeanan tersebut, pasal 102A itu kumulatif dalam arti semua diperlakukan ditambah hukuman tambahan, yaitu berupa perampasan barang-barang kepada negara.
Nah ini kalau seorang pengusaha diberlakukan begitu bagus, di penjara, dirampas barangnya bagus. Sedangkan negara kan perlu memasukkan terus. Inilah yang tidak bisa dilaksanakan dalam undang-undang tersebut. Sedangkan dari hasil penelitian tersebut dibalik. Kenapa saya bilang minimal 2 kali? Karena pada pasal 1113-nya pasal ini orang yang menangkap itu haknya dijamin oleh undang-undang itu. Ini kan aneh undang-undang. Berarti yang menangkap bukan negaranya yang dijamin mengembalikan kerugian negara. Justru malah yang bonus daripada orang yang menangkap tidak pidana penunjukan itu tersirat di dalam pasal 1113 Undang-Undang Perubahan Sebuah Kepolisian. Nah, inilah yang membuat saya galau ini. Bagaimana cara membuat orang-orang yang membuat kebijakan legislatif seperti ini? Nah, karena undang-undang itu dijamin mendapatkan separuh yang menangkap, maka saya rumuskan 2 kali. Kalau dia separuhnya dari 2 kali, 1 minimal negara nggak boleh rugi, harus 1 bagian. Maka dari itu saya formulasikan minimal 2 kali kerugian negara. Dari kerugian paling banyak 4 kali, tergantung hakim nanti. Apabila tidak bisa membayar, pelaku tidak kehidupan, dikenakanlah sanksi pidana. Gitu Pak. Baik, saya kira cukup. Terima kasih pimpinan sidang. Terima kasih Prof. Yohanes. Selanjutnya dipersilakan yang sangat terpelajar Dr. Priya Jatmika SHMS. Saya mau tanya begini, Anda mengatakan bahwa Immanuel Kant yang menjatuhkan di sini mengatakan bahwa semua sanksi pidana itu dijatuhkan untuk kepentingan keadilan. Ya, karena seperti di sini Immanuel Kant. Menurut saudara, sanksi pidana baik yang alternatif maupun kumulatif yang Anda inginkan adalah alternatif, itu keadilan untuk siapa? Tidak begini. Keadilan itu menurut dirinya Jaso dan terdakwa juga tidak penegak hukumnya tidak selaku undang-undang. Jadi kalau tadi saya sebutkan, kalau menggunakan undang-undang pasal 10 atau 17 pasal 102 dan 104 itu barangnya orang dipenjara dan kumulatif didenda, ditambah undang-undang ditambah barang dirampas itu negara. Loh, ini kan kalau barang dagangan kecuali barang larangan. Barang larangan maksudnya narkoba, senjata api, bom, bahan peledak, itu boleh berlaku seperti itu. Tapi kalau barang dagangan, pengusahanya bagus dong. Karena ekspor-impor itu modalnya besar, miliaran mungkin 1 kontainer atau berapa. Ya kalau yang urusan kecil, kalau yang urusan besar, langsung. Ya kalau orang-orang utangnya dia punya modal sendiri, kalau itu utang kepada bank, memberi kredit impor atau kredit ekspor. Berarti ada berarti ada berpihak keadilan untuk pengusaha juga untuk penegak hukum, untuk negara juga. Wujud konkretnya keadilan yang untuk negara apa? Ganti rugi yang diperbanyak ini. Ganti rugi hak negara, hak untuk negara dibayar penuh. Terus terdakwanya tidak dipidana pelakunya. Nah, kalau tidak bisa bayar baru dipidana, diperlakukan di alternatif ya. Nah, law is a tool of policy. Hukum itu adalah alat dari polisi, dan polisi dalam hukum pidana itu kebijakan legislatif memang menentukan. Nah, dalam kebijakan legislatif itu dalam pendekatan hukum, kalau Anda baca buku Crime, Sense and Non-Sense itu mengatakan bahwa penyelesaian semua tindak pidana itu ada 2 penyelesaian, yaitu konservatif dan liberal. Konservatif itu memanfaatkan hukum pidana semaksimal mungkin, hukuman mati, penjara diperbanyak, rumusan kejahatan diperbanyak, polisi diperbanyak dan lain sebagainya. Ada pendekatan yang liberal dengan reformasi sosial, tatanan ekonomi yang diperbaiki dan lain sebagainya. Nah, Anda mengatakan di disertasi ini bahwa para pelaku penyelundup itu adalah orang yang serakah, greed. Crime cause greed not need. Hukum orang yang menjalankan kejahatan karena kecelakaan, bukan karena need, karena keperluan. Kalau copet, maling, todong itu need karena untuk menghidupi anak istrinya. Inilah orang-orang serakah. Saya mau tanyakan, penyelesaiannya menurut saudara lebih baik konservatif atau penyelesaian liberal untuk? Kalau menurut saya pendekatan ekonomi. Masalahnya
orang dagang kalau sama penegak hukum ya tidak takut gitu. Ya pelurunya banyak. Tapi kalau satu sisi yang menegakkan hukum pasti tidak ada saja. Peluru banyak itu artinya dia bisa bermain dengan penegak hukum kalau sudah diadili, kalau bicara dengan pasal ini. Kalau dia dipilih alternatif, kalau suruh membayar, dia akan suruh senang membayar karena kalau bisa membayar kan atau dipidana di penjara. Jadi hukum bisa memberi dia takut. Jadi orang dagang itu takutnya rugi, Pak. Tidak takut pada urusan perkara. Kalau rugi dia takut, kalau didenda besar, waduh, bagus itu boleh misalnya. Jadi lain kali harus hati-hati. Akan dibayar sama dia daripada di penjara. Dia di penjara 1 tahun minimal lah. 1 tahun dia bisa menguntungkan uang berapa? Dia bisa untung berapa dengan kegiatan ekspor impor? Mungkin dendanya bisa dianggap kecil sama dia. Nanti negara kan dapat uang. Lebih baik ekonomi ganti tindak pidana denda ganti rugi yang sebanyak-banyaknya. Iya, ganti rugi sebanyak-banyaknya. Lebih efektif. Lebih efektif. Iya. Karena di mana Malaysia itu diperbolehkan 20 kali diuji. Diuji kan artinya pungutan. Nah, dalam disertasi ini ada juga mengatakan terjadinya penyelundupan itu juga ada perilakunya PPJK itu kan. Ya. Yang ada mengatakan bentar, saya lanjut lagi. Dari sejarah tindak pidana penyelundupan yang saya tulis di dalam buku itu, mulai di Inggris sejarahnya itu, mulai dihukum mati sampai hukum gantung, sampai dibuang ke negara Australia, tetap masih ada tindak pidana penyelundupan. Maka dari itu pendekatan negara itu yang paling efektif diperlakukan. Mereka kan sudah meneliti juga sampai hukuman gantung, sampai hukuman mati, sampai dibuang ke Australia seluruh keluarganya. Nah itu. Jadi ini pelaku penyelundupan karena grip, karena kecelakaan, intinya hukumannya juga orientasinya grip juga. Grip juga. Ya, yang kecelakaan juga ya. Tidak ada kecelakaan. Yang terakhir, karena waktunya terbatas. Pasal tadi saya katakan ini tindak pidana penyelundupan kan juga ada rangsangan dari para pejabat-pejabat PPJK. Oh ya, begini, saya jelaskan. Bentar. Dalam halaman 306 Anda mengatakan pejabat tersebut harus dihukum diwajibkan membayar kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan yang menyalahgunakan wewenang. Kenapa tidak dimasukkan tindak pidana korupsi saja? Kan hukumannya lebih berat daripada sekedar bayar ganti rugi. Begini, tindak pidana korupsi itu yang menggunakan dana APBN atau APBD. Itu uangnya sudah ada. Sedangkan tidak pidana penyelundupan ini uang yang akan masuk. Jadi sama-sama menggunakan penyalahgunaan wewenang, tetapi berbeda cara mengambilnya. Kalau korupsi mengambil di dalam uang yang sudah ada, uangnya negara sudah ada di dalam APBN atau APBD. Tetapi kalau tidak pidana penyelundupan ini uang yang negara yang akan dipungut akan masuk. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya ada kata yang dipungut 1 miliar, nah ini bisa dikecilkan. Nah itulah PPJK itu adalah orang yang mengurus orang awam seperti pengusaha yang tidak kenal mengenai kegiatan ekspor impor. PPJK ini orang yang ditraining oleh Departemen Keuangan sebagai ahli KPBN. Maka dari itu yang diberi izin oleh Departemen Keuangan secara legal untuk mengurus KPBN. Kalau itu di dalam dunia hukum, advokatnya para lah. Nah, semacam begitu lah. PPJK ini. Nah, mereka ini yang tahu nomor HRS-nya berapa, nah, itu penting sekali dalam buku tarif Indonesia. Itu sedikit dirubah, yang masih bisa kecil. Nah, contohnya begini, pupuk dimasukkan bahan kimia, dia masuknya 0. Tetapi kalau dimasuk tulis pupuk, bahan masuk, dia masuknya 30%. Satu kontainer bisa bayar, dia masuk 3 miliar. Tapi kalau dirubah itu bahan kimia, apakah pupuk bukan bahan kimia, termasuk bahan kimia? Kan nggak salah juga, dimasukkan bahan kimia. Tapi dia masuk 0. Jadi tidak bayar, negara rugi. Padahal di buku tarif dia masuk di Indonesia itu pupuk dikenakan 30%. Karena itu tidak bisa dimasukkan undang-undang dan korupsi. Tidak bisa korupsi. Ya. Tetapi ada tetapinya untuk gratifikasinya penting. Gratifikasi. Yang terakhir Anda dalam disertasi ini menggunakan setuju pada pendekatan
hukum progresifnya statutory. Sepanjang saya tahu, inti esensinya hukum progresif itu adalah morality behind ethics, membaca aspek moral, sisi moral daripada hukum. Nah, dari rekomendasi Anda itu aspek moral apa yang akan Anda ajukan? Yang Anda tonjolkan sisi moral dari saran-saran rekomendasi. Rekomendasi ini moral supaya penegak hukum ini menetapkan usulan ini tidak ada celah di dalam memutus satu tindak pidana penunjukan. Jadi kalau ya konsep saya ini supaya tidak ada celah maksudnya untuk berevolusi dengan penegak hukum. Kalau ada sudah nilainya kerugian negara berapa ya harus dibayar. Jadi yang ada celah ini yang seperti Undang-Undang 17/2006 ini pasal 102 ini ada celahnya karena ini bisa bermain di dalam ranah ini, bisa bermain dengan jaksa, bisa bermain dengan hakim apabila tidak dihitung kerugian negaranya. Jadi ya tahu sendiri kalau bisa pidana minimum sekali, tidak ada yang tidak menjadi hukum 10 tahun kecuali dia orang yang tidak punya uang untuk melobby itu. Sebenarnya menurut saya jawabannya sisi moralnya adalah rekomendasi negara itu hukum pidana benar-benar difungsikan sebagai ultimum review, ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Ya. Terima kasih. Ya. Selamat siang, saudara Martinus, saudara Yudi, Ibowo. Karena sudah banyak pertanyaan yang ada hal yang saya perlu sampaikan tadi. Jadi di dalam membahas sanksi tidak lepas dari subjek hukum, tanggung jawab pidana, lalu kemudian sanksi. Satu sama lain adalah sangat erat dari satu contoh konkret. Anda menyatakan bahwa tadi ada sanksi berupa Anda mengutamakan denda, kemudian lalu alternatif penjara. Lalu saya akan timbul suatu dalam benak saya begitu ya, saudara Yudi, saudara Martinus. Jadi kedua sanksi ini apakah bisa diterapkan? Karena subjek hukum itu kan biasanya ya manusia. Lalu kemudian badan hukum, ya, gitu. Yang ini bisa juga melakukan penyelundupan. Kemudian salah satu di antara setelah Anda melakukan perbandingan dari beberapa perundang-undangan yang terkait dengan penyelundupan di negara lain, kalau tidak salah satu negara itu Singapura yaitu di sana disebutkan dengan tegas yaitu militer, Cina militer. Tentu ya akan lebih baik sanksi ini dipilah-pilah mana yang bisa dikenakan terhadap person atau mana yang bisa diterapkan kepada badan hukum. Nah, terutama tadi sudah disinggung oleh Dr. Priyosaputra, yaitu yang terkait dengan pejabat. Apakah pejabat itu hanya dua hal tadi yang bisa dikenakan, penjara atau denda atau penjara? Tentunya di sini akan lebih lengkap jika setiap subjek hukum, karena ini keterkaitannya sangat erat, subjek hukum
responsibility atau liability. Sekali kemudian tidak. Seperti itu. Pertanyaan saya utamanya terkait dengan pejabat. Ini kan perilaku pejabat yang sesungguhnya dia tidak setiap orang yang bisa melakukan apa yang dilakukan oleh apa perorangan, tak mungkin. Hanya pejabat yang bisa melakukan namanya, katakanlah tentang merubah barang jenis iya. Pejabat ini adalah mereka kepercayaan negara, diberikan wewenang, punya wewenang. Jika tidak ada wewenang ini, dia tidak bisa melakukan hal-hal tersebut. Tentu sanksinya akan berbeda dengan perorangan, dengan badan hukum, dengan pejabat. Nah, kira-kira apa yang sesuai, tepat diterapkan, sanksi apa yang sesuai diterapkan pada pejabat yang menyalahgunakan tadi? Ini tidak diatur di dalam Undang-Undang 17 2016 itu. Dia tidak disebutkan. Tentunya akan menambahkan rekomendasi semacam ini. Itu sangat penting. Baik. Ya. Banyak itu. Cuma di dalam Undang-Undang 17 itu dikembalikan kepada kode etik di lingkungan dia bekerja di direktorat. Tetap itu karena sanksi administrasi harus ada itu. Tidak boleh tidak. Di sini letak perbedaannya. Harus dilengkapi semacam itu. Baik. Jadi yang sanksi kalau secara eksplisit di undang-undang sudah ada, tidak saya tulis, tapi sanksi yang masukkan itu ke dalam rekomendasi. baik. Jadi yang seperti pengganti rugi negara itu belum ada. Justru itu belum ada itu kesempatan Anda untuk konstituen. Baik. Tidak sama sanksinya dengan perorangan. Betul. Di sini Anda tentunya memperhatikan, memberikan rekomendasi khusus juga. Perhatikan, Anda mesti memperhatikan, Anda telah melakukan perbandingan negara-negara lain. Tentu berbeda juga. Di sini dimasukkan juga. Baik. Sanksinya apa? Penutupan sementara namanya. Anda boleh beroperasional sekian. Itu direkomendasikan, dimasukkan. Itu hal yang masukkan. Lainnya lagi, karena di sini Anda jika membahas sanksi itu tidak lepas dengan subjek, tidak lepas dengan pertanggungjawaban, tidak lepas dari kemudian terakhir sanksi. Jadi ada sanksi administratif. Lagi-lagi hal yang baru Anda temukan, hal yang baru, hal yang lebih baik istilahnya ya, dari perbandingan tidak hanya persamaan perbedaan. Kira-kira mana yang lebih baik yang bisa diterapkan di Indonesia, yang sesuai dengan budaya bangsa kita, tidak hanya baik saja, tidak hanya bisa diterapkan, tapi sesuai dengan budaya kebutuhan bangsa Indonesia, filosofi bangsa Indonesia. Masukannya itu seperti itulah pertanyaan saya. Tentunya yang terkait dengan tadi Anda mengatakan memberikan kesempatan kepada penyelundup Cina ya, Cina khususnya, yaitu menjual barang-barang yang telah dirampas oleh negara, menjual sendiri, melelang sendiri. Nah disinilah letak, yaitu memberikan perlindungan, tidak hanya perimbangan, tetapi dia lemah posisinya dia. Hukum itu kan lemah, melindungi yang lemah. Teori apa itu? John
Iya, yang mana? Memberikan perlindungan posisinya di sini. Keadilan yang posisinya di sini. Bayangkan saja, jika ia dimasukkan penjara, kapan dia bisa berkiprah, kapan bisa memikirkan untuk membayar? Negara itu rasionya diberikan kesempatan untuk berpikir, bekerja, bagaimana cara mengembalikan kerugian. Itu di sana inti. Satu sisi pegawainya. Diberi kesempatan dari sini. Ini rasional. Diberi. Jadi jangan kalau dimasukkan penjara, kapan dia bisa berpikir, sudah pikirannya sudah susah, tidak bisa kerja. Di sini kesempatan. Satu sisi menjual aset-aset yang tadi, lapas. Yang kedua dia bisa berpikir untuk bagaimana cara mengembalikan, bagaimana cara mencari uang bekerja dan bayangin aja kalau orang masuk penjara, anak istrinya tak terurus. Anda sebagai pengacara, gimana rasanya kalau inilah memberikan perlindungan kepada pihak yang lemah. Rekomendasi yang sangat-sangat teorinya jangan teori apa? Keadilan saja, filosofinya apa Pak? Kemudian lalu bagaimana kok badan hukum kok bisa itu ada teori yang memberikan teori apa? Baik, untuk yang saya saksi administratif itu saya kurang sependapat karena begini, kalau perusahaannya ditutup itu dia bisa bangun perusahaan baru lagi, jadi itu tidak efektif. Nah, misalkan perusahaan A itu tidak saksi penutupan